Selamat datang kembali di penggunaan aplikasi Moving Class Poltekkes Denpasar. Untuk sesi ini kita akan membahas panduan admin, baik administrator maupun admin program studi, tapi fokusnya di sesi ini kita ke administrator. Sebelum masuk, saya kasih pengantar terlebih dahulu. Di sini ada monitoring jadwal. Kita bisa pilih sesuai yang dikehendaki, yang datanya ada tentunya. Saya coba pilih ini di kampus 2 tanggal 13 bulan 8 ada satu jadwal patofisiologi, dan ini umum bisa diakses oleh siapapun. Ini kalau misalkan saya filter gedung, nah ternyata dia ruangannya ada di gedung A ya, gedung B dia nggak muncul ya. Oke, terus kalau saya pilih filter mata kuliah di sini, misalkan patofisiologi, ada banyak sekali ya. Pokoknya ini periode saat ini ya, periode aktif ya. Yang akan muncul di sini periode aktif. Ini kelasnya I1 seperti ini. Kita klik filter, maka dia hanya akan muncul patofisiologi saja. Jadi filter kampus itu nggak akan ngefek ya. Saya ulangi ya, misalkan ini kampus 1. Ini misalkan, nah I1 seperti ini saya filter, ini akan tetap keluar. Meskipun mestinya dia di kampus 2. Tapi filter kampus dan ruangan ketika kita pakai filter, mengaktifkan filter mata kuliah, maka filter kampus dan gedung itu dihiraukan. Yang penting tanggalnya cocok, mata kuliah cocok, maka dia akan muncul datanya. Oke, kita clear. Itu pengantar untuk halaman depan. Kita coba masuk. Ini administrator. Oke, seperti ini. Nah, pada sesi ini kita akan fokus di data referensi saja ya. Sebelumnya kita akan singgung dashboard di sini. Di dashboard sini kita bisa melakukan filter data. Ini defaultnya minggu ini ya. Jadi mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 18. Jadi seminggu ke depan filternya. Bisa dipilih ke filter tanggal berapapun terserah. Yang penting lebih gede tanggal mulainya daripada tanggal selesai. Sorry, ini kliknya per itu ya, per tanggal boleh atau dua-duanya boleh. Ini saya filter tanggal 1 sampai tanggal 31, ada beberapa jadwal. Ada 12 kelas dijadwalkan di 1 bulan penuh. Kemudian ada monitoring ruangan gitu ya, ruangan yang digunakan berapa kali. Yang paling sering ada yang paling atas ya. Oke. Kemudian kita lanjut kepada data kampus. Nah, di sini sudah kita siapkan sebenarnya datanya, akan tetapi ke depan kalau diperlukan bisa ditambah lagi. Saat ini sudah kami siapkan ada 4 data kampus. Kita lanjut data gedung. Data gedung di sini pakai filter kampus di bagian atas sehingga yang tampil adalah per kampus. Jadi tidak tampil semuanya, tapi sudah default per kampus ya, biar lebih enak tampilannya aja. Ke depan kalau nambah gedung silakan ditambahkan saja nama gedung, keterangan, dan fotonya kalau ada gitu ya. Kita turun satu level lagi ke data ruangan, filternya jadi 2, ada kampus, ada gedung. Tapi data gedung di sini tidak wajib dipilih ya, karena untuk spesifikasi aja. Misalkan gedung A seperti ini akan muncul data-data ruangan yang ada di gedung A. Kalau kita tidak pilih gedungnya berarti semua ruangan di kampus 2 akan muncul di sini. Oke, sama data ruangan juga sudah kita siapkan sesuai data awal. Silakan ketika mungkin ke depan perlu ada penambahan ruangan, tinggal pilih kampusnya, pilih gedungnya, dan di data ruangannya gitu ya. Baik, kemudian ada data slot waktu. Sebenarnya data ini kita gunakan untuk merapikan penjadwalan. Akan tetapi kita tetap memberikan opsi kalau ada penjadwalan di luar slot waktu yang ditetapkan, tetap bisa melalui menu penjadwalan kegiatan seperti ini. Tapi kalau melalui penjadwalan kuliah yang memang dikhususkan untuk jadwal kuliah,
maka harus mengikuti slot waktu agar penjadwalannya rapi menit-menitnya. Baik, dan yang terakhir ada jenis jadwal. Di sini adalah master dari jenis jadwalnya. Untuk saat ini tersedia 4 jenis jadwal, yakni kuliah, CBT, praktikum, dan ujian skripsi. Ke depan bisa ditambah, mau jenis jadwal apalagi boleh dimasukkan. Nah, di sini yang penting ada tipe jadwal. Tipenya hanya 2, yakni kuliah atau non kuliah. Nah, di situ nanti di breakdown. Non kuliah itu ternyata saat ini ada 3 jadwal, CBT, praktikum, dan ujian skripsi. Ke depan boleh ditambah sesuai kebutuhan. Baik. Jika ingin menambah, caranya sama, baik itu data kampus, gedung, ruangan, slot waktu, dan jenis jadwal. Cara nambahnya tinggal diisi saja datanya. Misalkan ada kegiatan yang namanya tutorial, dia masuk ke kegiatan non kuliah. Ya, tinggal klik simpan saja. Di sini sudah masuk kegiatan yang jenis jadwal yang namanya tutorial, tipenya non kuliah. Ya, jadi ini tidak terikat dengan mata kuliah kelas gitu. Jadi penjelasannya gitu. Tipe non kuliah itu tidak terikat dengan penjadwalan kelas, bisa jadwal bebas. Gitu. Nanti tinggal disesuaikan. Kalau misalkan dulu praktikum ini harusnya masuk kelas, ya diganti saja menjadi kuliah. Karena praktikum masuk ke dalam kelas perkuliahan dan mahasiswa melakukan KRS pada praktikum. Jadi disesuaikan saja, nanti sistem akan mengikuti. Bedanya yang kedua adalah ketika jadwalnya kuliah, ini bisa dijadwalkan oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa memang hanya diberi kesempatan untuk menjadwalkan jenis kuliah, tipe kuliah saja. Dan nanti mahasiswa itu tidak diberikan kesempatan untuk menentukan jam akhir atau jam selesai kuliah. Mahasiswa hanya menentukan jam mulainya saja. Jam selesainya dihitung berdasarkan SKS, alias per SKS-nya 50 menit. Itu ketentuan untuk perkuliahan. Nah, bagaimana kemudian ketika ada yang harus jam bebas, maka masukkan saja ke non kuliah, nanti akan muncul setting jam selesainya. Baik, itu penjelasan dan panduan terkait dengan data referensi atau data master. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di panduan sesi yang lain.